Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran sosiologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Proses hubungan sosial yaitu ada dua. Yang pertama, proses asosiatif. Proses asosiatif adalah proses yang mengarah ke persatuan atau integrasi sosial. Sebaliknya, di sini ada juga namanya proses disosiatif. Proses disosiatif disebut juga sebagai proses oposisi, yaitu cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Bisa kita lihat, proses asosiatif di sini ada macam-macam bentuknya. Yang pertama ada kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Sedangkan proses disosiatif, yang pertama ada kompetisi, konflik, dan kontravensi. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif yang pertama ada kerjasama. Kerjasama didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya kerjasama antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Bentuk-bentuk kerjasama diantaranya ada kooptasi, koalisi, tawar-menawar atau bargaining, dan joint venture. Yang pertama ada kooptasi. Kooptasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai satu-satunya cara menghindari konflik yang dapat mengguncang organisasi. Contohnya, adanya pergantian ketua OSIS karena tidak selamanya seseorang bisa menjadi ketua OSIS. Jadi, perlu adanya unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. Contoh lainnya, pemerintah Indonesia menyetujui adanya penerapan hukum Islam di Aceh untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Yang kedua, ada koalisi. Koalisi adalah suatu bentuk kerjasama yang terjadi antar dua organisasi politik atau bahkan bisa lebih dalam usahanya untuk kemudian menggapai tujuan yang diinginkan dengan melebur menjadi satu bagian yang utuh. Contohnya, Partai A bekerja sama dengan Partai B karena mereka memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya ada tawar-menawar atau bargaining, yaitu suatu bentuk kerjasama melalui perjanjian tentang pertukaran barang atau jasa yang terjadi di antara dua pihak dan bisa lebih. Contoh yaitu penawaran suatu barang di pasar. Contoh lainnya yaitu adanya pertukaran pelajar antar negara. Kemudian ada joint venture. Joint venture adalah kerjasama antara dua badan usaha atau lebih untuk meraih keuntungan dalam bidang ekonomi. Contoh kecilnya yaitu ketika suatu sekolah ingin mengadakan pensi, maka ia sangat memerlukan adanya sponsor. Nah, apabila banyak sponsor yang bergabung dan bekerja sama, nah hal tersebutlah akan sama-sama mereka dapat meraih keuntungan dan dapat menyukseskan suatu acara tersebut. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi adanya pertentangan atau konflik. Nah, untuk meredakan pertentangan atau konflik, itu membutuhkan yang dinamakan akomodasi agar terciptanya suatu keseimbangan. Akomodasi di sini ada macam bentuk-bentuknya. Yang pertama ada koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi yang prosesnya melalui paksaan secara fisik maupun psikologis. Dalam koersi, salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Contohnya, dalam sistem perbudakan atau penjajahan. Yang kedua, ada kompromi. Kompromi adalah bentuk akomodasi ketika pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Contohnya,
Seorang remaja meminta izin kepada orang tuanya untuk pulang jam 10 malam. Namun, orang tua menghendaki agar anaknya pulang pada pukul 8. Mereka akhirnya berkompromi dan sepakat bahwa batas jam malam adalah jam 9. Selanjutnya, ada arbitrasi. Arbitrasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mengurangi suatu pertentangan. Jadi ketika adanya pertentangan, nah itu sangat membutuhkan pihak ketiga yang bertugas sebagai penengah. Nah, pihak ketiga ini dapat dipilih oleh kedua belah pihak atau badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertentangan. Contohnya, masalah antara karyawan dan perusahaan tentang standar gaji diatasi dengan bantuan pemerintah yang menetapkan upah minimum. Jadi di sini pemerintah berperan sebagai pihak ketiga yang dapat menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik. Selanjutnya ada mediasi. Mediasi hampir sama dengan arbitrasi, yaitu sama-sama membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Namun, pihak ketiga dalam mediasi bersifat sebagai penasihat, yaitu mediator. Nah, mereka ini adalah orang yang netral dalam mengambil suatu keputusan atau untuk menyelesaikan masalah. Contoh, guru BK menjadi mediator bagi para pelajar ketika mereka misalnya berkelahi. Nah, guru BK ini bisa menjadi mediator agar terwujudnya suatu perdamaian atau penyelesaian masalah. Selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang bertikai atau berkonflik. Nah, untuk mencapai suatu kesepakatan. Contoh, yaitu mempertemukan wakil buruh dan perusahaan agar saling mengungkapkan keinginan mereka demi terciptanya kesepakatan bersama. Selanjutnya ada toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati satu sama lain. Lanjut, ada stalemate. Stalemate terjadi ketika pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga akhirnya kedua pihak menghentikan pertikaian itu. Contoh, perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran terkait isu nuklir atau persaingan antara blok barat dan blok timur berhenti dengan sendirinya, tanpa ada pihak yang menang atau yang kalah. Selanjutnya ada adjudikasi. Adjudikasi yaitu cara menyelesaikan masalah melalui pengadilan atau meja hijau. Contoh ketika suami dan istri ingin bercerai, maka penyelesaiannya yaitu melalui meja pengadilan. Selanjutnya ada segregasi. Segregasi adalah bentuk akomodasi ketika masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi suatu ketegangan. Eliminasi yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat dalam konflik karena mengalah. Jadi intinya eliminasi ini salah satu pihak yang berkonflik itu ada yang mundur atau mengalah. Selanjutnya ada subjugation atau dominasi, yaitu bentuk akomodasi ketika pihak yang kuat meminta pihak yang lebih lemah untuk menaatinya. Selanjutnya ada keputusan mayoritas, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dalam voting. Kemudian ada minority consent. Minority consent yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerjasama dengan kelompok mayoritas. Lanjut, ada konversi, yaitu penyelesaian konflik ketika salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Dan terakhir,
ada gencatan senjata, yaitu penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Bentuk kerjasama yang ketiga yaitu akulturasi. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru, namun tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Jadi intinya akulturasi itu adalah mereka berbaur, namun tetap mempertahankan ciri asli mereka masing-masing. Contoh akulturasi yaitu Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Bisa kita lihat di sini terdapat persegi, kemudian segitiga. Ini ibaratnya ya ketika mereka berbaur, nah ini akan menghasilkan segitiga dan persegi. Jadi mereka tetap mempertahankan ciri asli mereka masing-masing. Keempat, ada asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua unsur yang berbeda akan menghasilkan suatu unsur yang baru. Contohnya, warga Tionghoa di Surabaya menggunakan bahasa Jawa dengan logat Surabaya yang kental, sehingga bahasa ibu mereka tidak lagi tampak. Bisa kalian lihat ya, di sini ada persegi, kemudian berbaur dengan segitiga, maka akan menghasilkan lingkaran. Ini adalah ibaratnya ya. Jadi ketika ada dua unsur yang berbeda bersatu, nah ini akan menghasilkan suatu unsur yang baru. Tadi ada contohnya warga Tionghoa, kemudian ada contoh lain yaitu percampuran antara musik Melayu dengan pengaruh musik India, itu akan menghasilkan genre musik yang baru yaitu musik dangdut. Kemudian soto, nah soto ini merupakan hasil pencampuran makanan khas Cina bernama Chowdo dan Indonesia. Jadi itulah contoh-contoh dari asimilasi. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang proses sosial yang bersifat asosiatif. Nah, sekarang ini ada proses sosial yang bersifat disosiatif. Proses disosiatif atau oposisi dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu persaingan atau kompetisi, kemudian kontravensi, dan pertentangan. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, selain itu juga ada contohnya ketika pertandingan sepak bola, nah itu merupakan adalah contoh dari persaingan namun secara damai atau sportif. Bentuk-bentuk disosiatif yang pertama ada persaingan atau kompetisi, yaitu suatu proses sosial yang dilakukan individu atau sekelompok orang untuk memperoleh kemenangan secara kompetitif tanpa menimbulkan bentrok atau kekerasan fisik yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya yaitu ketika seseorang dan yang lainnya mereka bersaing untuk mendapatkan peringkat 1 di kelas atau persaingan dalam suatu kemenangan dalam pertandingan sepak bola. Selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk menghalangi dan mengagalkan terjadinya atau tercapainya tujuan pihak lain. Nah, bentuk-bentuk kontravensi berupa gangguan, fitnah, provokasi, dan intimidasi kepada pihak yang berlawanan. Kontravensi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, dan keraguan-keraguan terhadap kepribadian seseorang. Nah, jadi kontravensi ini dia cenderung bersifat rahasia. Contohnya, ketika misalnya tidak suka dengan seseorang, nah orang itu akan melakukan suatu fitnah atau misalnya meneror orang tersebut. Kemudian ada pertentangan atau konflik. Nah, ini adalah suatu proses sosial ketika seseorang atau sekelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain, disertai ancaman atau kekerasan untuk mendapatkan keinginan atau tujuan tertentu. Contoh
konflik antar supporter bola. Misalnya antara Jackmania dengan fansnya Persib, supporternya Persib. Nah, itu bisa terjadi pertentangan. Terus, bisa juga pertentangan antara suami maupun istri, atau pertentangan antara pelajar yang satu dengan yang lainnya. Terus, tawuran antar sekolah, pertentangan antar partai politik, dan sebagainya. Nah, itulah penjelasan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, asosiatif, dan disosiatif. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat ya. Sekian.